3 malam berturut-turut, semua ayam di desa mati tanpa luka. Hanya matanya hilang, dicungkil rapi. Di ambang pintu warga muncul tapak berlendir, tapak 5 jari. Tapi terlalu panjang, kukunya menancap ke tanah. Sesepuh desa gemetar saat menyebut namanya Induk Kuyang. Kuyang raja dari Hulu Mahakam, dia terusir dari tanahnya sendiri karena memakan anak panglima. Sekarang dia kelaparan dan dia mencium wangi janin di tanah Jawa. Mbah Suro, tetua sakti penjaga Wilis, tak tidur 9 malam. Di hadapannya, cermin retak yang dipakai tirakat. Setiap malam, cermin itu meneteskan darah dari dalam. Bayangan yang muncul bukan wajahnya, tapi kepala wanita pucat dengan gigi runcing, tertawa tanpa suara. Ajian Jawa, Raja Kalacakra, bahkan Kidung Pamungkas cuma bisa menahan, tidak membunuh. Mbah Suro tahu, untuk membunuh yang terlahir dari Rawa Kalimantan, harus memanggil yang paham Rawa Kalimantan. Malam ke-10, Mbah Suro menyayat jempolnya, meneteskan darah ke pemakaran kemenyan dari 7 negara. Asapnya tak naik, tapi merayap ke timur, menembus hutan, sungai, sampai ke jantung Borneo. 3 hari kemudian, seekor enggang hitam mati tergeletak di halaman. Di kakinya, kulit kayu berdarah. Pesan dibakar dengan besi panas. Kami dengar dia mengunyah tulang. Api ulin sudah kami siapkan. Purnama merah adalah waktunya. Jangan beri dia tumbal. Panglima Baya, Benuak. Babak 1 yang datang di bawah sungai. Purnama naik, tapi warnanya salah. Merah pekat seperti mata yang pecah. Dari sungai yang biasanya kering, air hitam mengalir deras. 3 perahu panjang muncul tanpa dayung, seolah ditarik dari bawah. Di haluan, Panglima Baya berdiri. Tato di dadanya bergerak, gambar naga dan buaya hidup di bawah kulitnya. Di belakangnya, 12 pemburu Dayak, wajah mereka ditutupi corengan kapur dan darah. Tak ada yang bicara, hanya bau minyak bintang dan akar tuba yang menusuk hidung. Panglima Baya menatap Mbah Suro. Kau panggil kami. Dia sudah makan 2 pemburu kami di hulu. Sekarang dia terbang sejauh ini karena lapar. Kuyang kalau sudah jadi induk, dia tak lagi takut siang. Mbah Suro mengangguk. Di tengah desa sudah disiapkan panggung sesaji, bukan kembang, tapi tumpeng getih dari darah ayam cemani, kambing kendit, dan ari-ari yang dikubur sengaja dangkal. Umpan, bisik Mbah Suro, dia tak bisa nolak bau lahir dan mati. Jam 12 malam, angin mati total, bak kengkang jatuh ke tanah, mati. Lalu terdengar, bukan suara, tapi basah, seperti usus tebal diseret di atas genteng. Babak 2, dia yang terbang tanpa badan. Dari balik kabut, dia turun. Sepal kepala wanita tapi kulitnya seperti mayat 7 hari di air. Pucat kebiruan, membengkak. Rambutnya gimbal, penuh lintah dan tanah kuburan. Matanya putih total, tak ada pupil. Dan di bawah dagu, robekan menganga. Tempat usus, paru, jantung, dan lambungnya menggantung. Organ itu hidup. Jantungnya berdetak. Ususnya menggeliat seperti ular, meneteskan lendir hitam kental yang begitu menyentuh tanah, rumputnya gosong. Dia tak terbang, dia berenang di udara, diiringi bau bangkai dan besi karatan. Mulutnya menganga sampai ke telinga, meneteskan liur hitam, dan dari tenggorokannya keluar suara bayi. Bukan 1 puluhan menangis, tertawa, menjerit minta susu. Kuenya di sini, bayinya di sini. Suaranya seperti kuku di papan tulis. Seorang ibu muda histeris, bayinya langsung panas 40 derajat. Kuyang menoleh, mengendus. Jia menu kiki. Mandek, teriak Mbah Suro. Dia menghentak bumi. Ajian Sasra Birawa aktif. Akar pohon beringin tua mencuat dari tanah, membentuk sangkar berduri. Kuyang menabrak, menjerit.
Jeritannya bikin 3 gentong di desa pecah. 2 pemburu Dayak langsung mimisan. Tapi sangkar tak tahan lama. Usus Kuyang menyemburkan lintah sebesar jempol kaki. Lintah itu terbang, meledak jadi api hijau saat menyentuh akar. Sangkar terbakar. Babak 3, racun, mandau, dan api biru. Incar isi perutnya. Panglima Baya memberi obat dengan bahasa Benuak. Shoot, 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 anak sumpit melesat. Bukan bambu biasa. Ujungnya direndam 40 hari dalam bisa tedung. Getah ipuh dan empedu beruang madu. 3 anak sumpit menancap di lambung Kuyang yang menggantung. Makhluk itu melolong. Suaranya bikin telinga seorang warga meledak. Darah mengalir dari lubang kuping. Ususnya yang kena racun menghitam, melepuh, lalu putus. Isi perutnya jatuh ke tanah, bluk, masih bergerak-gerak sendiri mencari induknya. Kuyang makin gila. Dia memuntahkan darah hitam. Darah itu hidup, jadi kelabang sebesar lengan yang lari ke arah ibu-ibu. Hai, Yuling. Mbah Suro dan Panglima Baya menyalakan obor bersamaan. 9 kayu ulin dari jantung Kalimantan. Apinya tidak merah, biru, dingin, tapi membakar sampai ke roh. Itu api yang dipakai membakar mayat jin agar tak bangkit lagi. Mereka mengepung. Mbah Suro di barat dengan kidung pamungkas. Suaranya bikin udara berat seperti timah. Panglima Baya di timur menari ngerangkau. Setiap hentakan kakinya, tato naga di dadanya mengaum dan tanah bergetar. Kuyang terpojok di atas tumpeng getih. Dia kelaparan. Dia menukik ke umpan, mencabik ari-ari dengan gigi runcing. Saat itulah jebakan aktif. Di dalam tumpeng, Mbah Suro menyembunyikan garam kristal dari gua kapur. Kaltim tambah bawang Dayak tambah rambut wanita mati beranak. 3 benda yang membakar Kuyang dari dalam. Kuyang menjerit. Bukan jeritan. Ini lolongan kematian. Dari mulut, mata, dan telinganya keluar asap hitam. Ususnya terbakar biru. Babak 4, tebasan terakhir. Kepala dan usus harus mati bersama. Teriak Panglima Baya. Dia melompat setinggi pohon. Semandaunya sudah diolesi minyak bintang dan darah enggang, berputar saraka. Tebasan itu memutus sisa sambungan usus dengan kepala, tepat di ujung tenggorokan. Hampir bersamaan, Mbah Suro menancapkan keris Kiai Segara-Segara dari bawah ke atas, menembus langit mulutku yang sampai ke ubun-ubun. Keris itu berdenyut, menyedot hitam dari mata Kuyang. Kepala itu jatuh, tapi masih hidup. Menggigit-gigit tanah, mencoba terbang. Usus yang putus masih merayap ke arah bayi. Satu tetua Dayak paling tua membuka kantong. Dia menaburkan abu tulang Panglima yang dulu dibunuh Kuyang ini. Abu itu seperti asam bagi Kuyang. Kepala dan usus meleleh, mendesis seperti daging di wajan panas. Jadi lumpur hitam pekat. Lumpur itu mencoba lari ke tanah. Mbah Suro menutupnya dengan kain mori 7 lapis yang sudah dirajah. Panglima Baya menancapkan 4 patok ulin di 4 penjuru, mengurungnya. Lalu dibakar. Api biru menyala sampai subuh. Baunya, jangan ditanya. Seperti 100 bangkai dibakar bersama rambut dan karet.